Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, kita akan isi dengan tafsir Al-Hikmah. Kita membahas buku yang sudah saya tulis, judulnya Tafsir Al-Hikmah. Ini tafsir yang membahas surat-surat pendek yang ada di juz ke-30. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Buruj. Senin yang lalu sudah kita bahas ayat 1 sampai dengan 10. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat 11 dan seterusnya. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang beriman dan mengerjakan kebaikan amal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah fauz. Fauz itu kemenangan yang agung. Sahabat percikan iman, kalau Anda lihat ayat sebelumnya, ya, itu kan bicara tentang orang-orang yang mendurhakai Allah. Dan akibat-akibat dari kedurhakaan itu. Nah, setelah itu Allah berfirman, ada orang yang durhaka, tapi ada juga orang yang mengimani kebenaran. Mereka bukan hanya mengimani, tapi wa'amilus sholihat. Ternyata buah dari iman itu harus nyata, harus wujud. Kita tidak bisa sekedar mengatakan, aku beriman. Lalu apa bukti iman kita? Amilus sholihat. Mereka beramal soleh. Contoh yang lain. Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amilas solihah. Ucapan yang paling bagus ketika kamu menyeru kepada kebaikan. Tapi bukan hanya ngomong. Wa amilas solihan. Beramal soleh. Yang kita perlukan itu bukti nyata. Konkret, ya. Di percikan iman, tiap pagi kita bahas ayat-ayat Allah. Dan di ujung saya selalu mengajak, amilah solihan. Buktikan bahwa ngaji kita ini nyata gitu. Bukan hanya sekedar pembahasan-pembahasan yang bersifat keilmuan semata. Sahabat yang mengikuti percikan iman, coba Anda perhatikan. Saya selalu mengajak, kita ada program bedah masjid, kita ada program Jumat Maslahat, ya, kita berusaha untuk secara nyata meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita di panti, anak-anak kita di pesantren-pesantren yang kondisinya kurang bagus, karena memang pesantren itu ada yang bayarnya mahalnya luar biasa. Dan di situ sekolahlah orang-orang kaya yang mampu bayar. Tapi jangan salah loh. Masih banyak juga pesantren dengan segala kesederhanaannya. Nah, kita ada program yang sifatnya nyata begitu. Ada juga kita ini pembangunan masjid, renovasi masjid, ya. Membangun madrasah. Kenapa gitu di ujung saya suka katakan gitu? Kita sekarang akan menambah armada mobil jenazah. Karena saya ingin
Kita ini bukan sekedar ngomongin agama, tapi bagaimana agama itu menjadi solusi yang nyata, yang konkret. Karena setiap Allah berfirman tentang iman, itu kudu dibuktikan dengan amal soleh. Contohnya ayat yang sedang kita bahas. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Atau surat yang paling Anda hafal lah. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi yang namanya iman itu harus kelihatan buahnya. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang imannya benar, mereka yang bisa menyebabkan orang lain itu merasa sejuk dengan ucapan dan perbuatan. Kita rajin ngaji, rajin dengar ceramah, pengurus majelis taklim, ya. Tapi kalau ngomong kita penuh dengan fitnah, omongan kita seringkali mengandung unsur adu domba, omongan kita ini selalu berisi ghibah. Terus apa gitu pengaruh majelis taklim? Itu apa gitu? Kita rajin dengar ceramah, tapi pelitnya na'udzubillah. Terus apa dengar ceramah itu apa? Nyatanya gitu loh, ya. Kita sering dengar ceramah, sering dengar percikan iman, tapi pendendamnya luar biasa. Terus apa gitu yang masuk dalam pikiran dan hati kita? Harus ada nyata, saudara-saudara sekalian. Jadi saya selalu mengajak diri saya dan kita semua itu, ayat ini diwujudkan. Orang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu satu paket. Makanya ada orang yang mengatakan, zaman dulu ya, mereka mengatakan, kami beriman. Allah berfirman, kamu jangan dulu mengatakan beriman. Walamma yadkhulul iman. Karena iman itu ternyata baru ada di lisanmu. Iman itu ternyata belum ada di hatimu. Bukti bahwa iman itu ada di hati, amal soleh gitu. Karenanya kita bisa membuat suatu indikator ya, bahwa iman itu baru di otak kita. Iman itu baru di lisan kita. Kalau antara iman dan kelakuan tuh nggak nyambung. Yang tadi saya contohkan, kita rajin datang ke majelis taklim, bahkan jadi pengurus majelis taklim, tapi masih sok ngegosip, gibah, gibah, temen diomongin, kadang adu domba, temen diiriin, didengkiin. Gimana itu? Berarti imannya itu masih ada di otak, imannya itu masih ada di lisan. Walamma yadkhulil iman. Imanmu itu belum masuk dalam hatimu. Itu firman Allah. Nah makanya saudara-saudaraku tercinta, kita ini kalau bicara agama, bicara apa konkretnya? Nyatanya itu apa gitu loh. Karena di dalam ayat ini, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang beriman dan imannya itu dibuktikan dengan karya, dengan amal yang nyata, dengan amal yang konkret. Maka mereka itulah surga yang penuh kenikmatan. Dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan agung. Kenapa disebut kemenangan? Karena saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, tiap hari kita ini berkompetisi. Dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Berkompetisi dengan jiwa malas kita. Berkompetisi dengan jiwa pelit kita. Berkompetisi dengan jiwa dendam kita. Berkompetisi dengan jiwa dengki kita. Manusia itu di dalamnya ada dua sifat yang berseberangan. Dermawan, pelit ada pada saya dan Anda. Pendendam, pemaaf ada pada kita. Ya. Ramah, judes ada pada kita. Apa coba? Sebutkan. Sebuah sifat baik pasti
ada sifat buruknya. Nah, manusia itu berkompetisi. Dengan apa? Dengan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Saya suudon. Nah, saya berjuang untuk meredam suudon saya, muncullah husnudon. Saya pesimis. Saya berjuang meredam pesimis saya, memunculkan optimis. Ya. Saya dengki. Saya berjuang meredam dengki saya. Sehingga saya bisa memberikan apresiasi kepada orang kalau orang itu sukses. Saya pelit. Saya berjuang meredam pelit saya. Memunculkan jiwa dermawan. Itu dialami oleh kita semua, teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat percikan iman. Makanya kalau kita bisa mengisi hidup dengan iman dan amal soleh, dzalikal fauzul kabir. Itulah keberuntungan besar. Itulah kemenangan besar. Karena kita sudah bisa melawan sifat-sifat buruk yang ada pada jiwa kita. Ada nggak sekarang yang lagi marah luar biasa? Bisa ke istrinya, bisa ke anaknya, bisa ke pasangan, bisa ke teman. Coba ada nggak? Lawanlah. Jiwa marah itu dengan jiwa maaf. Pasti susah. Tapi kalau Anda bisa melawannya, dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Kita harus berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Anda disakiti teman Anda. Anda difitnah sama teman Anda. Tiba-tiba dia sekarang dalam keterpurukan. Minta tolong sama Anda. Coba ada nggak yang sekarang mengalami hal itu? Kalau Anda menolong dia, padahal dia pernah memfitnah Anda, dia pernah menggosipkan Anda, bukan pernah, sering lah menggosipkan Anda. Dia sering menjelek-jelekan Anda. Nah, sekarang dia hidup mengalami kesusahan. Dan dia datang kepada Anda minta tolong. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda memberikan pertolongan pada dia? Kalau Anda bisa, nah itulah fauzul kabir. Kemenangan yang besar. Karena kita sudah meredam keburukan yang ada pada kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku tercinta, makanya jadi ahli surga itu disebut dengan kemenangan besar. Karena ketika kita mengisi hidup dengan amal soleh, sesungguhnya itu hasil perjuangan. Jangan yang besar-besar. Sekarang aja Anda dan saya menyisihkan waktu dari jam 5:15 sampai jam 6. Itu kan kita kudu meredam jiwa malas. Ya. Kecuali Anda yang memang sudah, kebaikan itu sudah inherent. Nah, justru nagih gitu. Justru nagih. Untuk bisa dengerin percikan iman rutin, kalau belum biasa mah perlu ada perjuangan memaksakan. Tapi bagi yang sudah biasa, tubuhnya itu sudah nagih. Jam 5:15 udah on percikan iman gitu. Anda yang belum atau jarang tahajud, bangun jam 3 itu perjuangan yang luar biasa. Perlu dilawan tuh rasa malas, rasa ngantuk, ya. Bisikan-bisikan setan untuk 5 menit lagi, itu kan perlu kita lawan. Ada nggak di antara sahabat percikan iman yang tadi pagi jam 3, 5 menit lagi? Anda bangun adzan subuh kan? Nah, tapi ada juga, pokoknya bangun deh. Aku masih rada ngantuk-ngantuk, aku bangun saja. Wudhu. Nah, Anda sudah melawan diri Anda sendiri. Dzalikal fauzul kabir. Itu kemenangan besar. Jadi sebenarnya hal yang paling berat adalah melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri. Jangan jauh-jauh, Bapak, Ibu. Anda ada nggak yang punya program menurunkan berat badan? Sebenarnya yang kita lawan itu kan diri kita sendiri. Dokter sudah mengatakan makannya jamnya yang konsisten. Sarapan jam 7, nanti jam 10 buah, jam 1 makan, jam 4 buah, jam 7 malam makan. Ya. Porsinya dikurangi dikit.
Ya. Coba, yang susah apa? Melawan diri kita. Ayah martabak, pengen martabak. Ayah kerupuk, makan kerupuk. Padahal sebenarnya kan kita disuruh untuk konsisten saja sama dokter gizi itu. Konsisten di jam makan, ya. Jangan ngemil, ya. Itu kan sederhana kalau diomongin. Dilakukan nama hese, dilakukannya mah susah, ya. Coba kata dokter apa? Ya Pak Aam, olahragalah, jalan kaki setengah jam sehari, setengah jam aja. Kalau ada treadmill ya di treadmill lah setengah jam. Kalau nggak ada jalan atau di komplek lah Pak Am, setengah jam. Dengernya gampang. Ngelakuinnya itu ya Allah susahnya. Padahal cuma setengah jam. Itu pun ada treadmill di rumah tuh. Ada treadmill di rumah. Treadmillnya juga dimanjakan. Ada televisinya. Bisa sambil nonton berita. Tapi susah. Yang susah apa? Melawan diri kita. Melawan malas. Ya. Padahal itu kan untuk kesehatan kita. Benar nggak sih? Dokter menyarankan Pak Aam jalan ya. Sehari 30 menit aja. Nanti ada diselingi jalan cepat, jalan lambat, jalan cepat. Pokoknya konsisten lah ya Pak Aam ya. Kebayang nggak sama Anda? Yang berat bagi saya, ngelawan diri saya. Ngelawan malas. Melawan malas tuh ya. Padahal saya katakan ada treadmill di rumah. Di depan treadmill juga ada televisi. Ya, kebayang nggak tuh sama Anda? Betapa musuh manusia itu dirinya sendiri. Yang harus kita hadapi itu diri kita sendiri. Makanya Allah firmankan ketika bicara tentang surga, ujungnya itu dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan besar. Karena kita sudah bisa berkompetisi dengan diri kita. Kita sudah melawan jiwa-jiwa buruk yang ada pada diri kita. Nah, ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan kalau kita sudah membuktikan iman itu dengan amal nyata, itulah kemenangan besar karena kita sudah bisa meredam jiwa-jiwa yang buruk pada diri kita. Kita lanjut saudara-saudara sekalian. Setelah Allah berfirman tentang imbalan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, lalu Allah berfirman, Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azabmu sangat keras. Setelah Allah berfirman tentang imbalan bagi orang yang bisa melawan dirinya, sampai disebut dengan fauzul kabir, kemenangan yang besar. Kemudian Anda bisa lihat di surat Al-Mutaffifin gambaran ahli surga, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu lihat wajah-wajah mereka ceria penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka mendapatkan minuman yang dulu diharamkan, di sana boleh. Mereka meminum khamr dari tempat-tempat yang sangat indah. Faliyatana fasil mutanafisun. Hendaklah kamu berlomba untuk meraih surga itu. Nah, jadi setelah Allah berfirman tentang hal tadi, ayat 12-nya, Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh, azab Tuhanmu itu keras. Sungguh azab Tuhanmu itu keras. Saudara-saudaraku sekalian, untuk siapa azab itu? Untuk mereka yang tidak bisa berkompetisi, menundukkan nafsu buruknya. Di dalam ayat lain ada firman Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bisa menundukkan nafsu buruknya, mengelola hawa nafsunya, dan menggunakan nafsu-nafsu baik itu dan menjadikan nafsu baik itu imamnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya. Sebaliknya, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya
azab Tuhanmu sangat keras kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam. Kalau tadi kan nafsu baik sebagai imam, maka surga tempatnya. Tapi ada juga yang menjadikan nafsu buruk sebagai imamnya. Di ayat lain, di Al-Jasiyah, afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan nafsu buruknya sebagai Tuhannya? Apa yang dimaksud dengan nafsu buruk sebagai Tuhan? Tuhan itu kan maksudnya zat yang harus kita taati, zat yang harus kita ikuti, ya. Nah, ini mah bukan Tuhan yang diikuti, tetapi nafsu buruknya. Afaro'aita, sampai menggunakan kalimat tidakkah kau perhatikan. Afaro'aita, tidakkah kau perhatikan. Manittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan nafsu buruknya itu sebagai Tuhannya yang diikuti. Saudara-saudaraku tercinta, nah di sini disebutkan bahwa azab itu turun kepada orang yang salah mengambil keputusan dalam hidupnya. Lebih banyak mengikuti dorongan-dorongan nafsu buruk. Jiwa pelit yang diikuti itu, jiwa dendam, jiwa dengki, ya, jiwa marah, gitu, jiwa gosip, jiwa fitnah, itu aja yang diikuti dan dia happy dalam hal itu. Kalau udah nggak gosip teh happy, nggak pernah punya perasaan bersalah. Sambil nunggu ustadz berceramah nggak gosip, oh si ibu itu teh ini, gitu kan? Nah, walaupun di majelis taklim, walaupun di masjid, walaupun nunggu penceramah. Tapi kalau menunggu penceramah itu nggak gosip, nah itu orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Karena tak selayaknya kita menggosipkan orang, apalagi memfitnah, apalagi mengadu domba. Karena itu semua perilaku-perilaku yang akan membuat pahala amal yang sudah kita lakukan tergerus habis. Makanya yang membuat orang masuk surga itu bukan banyak amal soleh, tapi mampu meninggalkan dosa. Nah, Anda boleh setuju atau tidak dengan statement saya. Yang membuat orang masuk surga bukan banyaknya amal soleh, tapi kemampuan meninggalkan dosa. Sebab kalaupun kita punya amal soleh segudang, seabreg-abreg, kalau dosa itu kita lakukan, kan tergerus si amal soleh itu dengan dosa-dosa kita. Sekarang tadi malam kita tahajud. Hari ini kita saum Senin, bener nggak? Misalnya ya. Nanti jam 7 kita duha. Tetapi jam 10 kita ngagosip. Si pahala tahajud, pahala duha itu kan tergerus dengan gosip kita. Ya, mau gosip di WA group, mau gosip di WA. Ya, sekarang kan medianya sangat banyak sekali untuk memfitnah, menggosip itu. Untuk suudon. Jadi amalan kita pagi ini, tadi tahajud, sekarang dengar ceramah, ya. Tadi pagi sahur, karena hari ini Senin, saum Senin. Terus apa lagi? Sholat duha nanti, ya. Nah, jam 10 kemudian ngegosip. Kan apa? Tergerus itu amal. Nah sekarang ya, ada orang yang amalnya itu cuma sholat subuh saja. Cuma sholat subuh aja. Ya, nggak tahajud ya, sholat subuh. Dengerin ceramah. Nggak sholat duha juga. Tapi dia bisa meninggalkan dosa. Walaupun amalnya cuma sholat subuh, denger ceramah pagi ini. Ya duha juga nggak. Tapi kan apa? Tidak tergerus. Ya nggak sih? Tidak tergerus dia. Kalau 5 ya 5 saldo amalnya. Nah sekarang orang yang amalannya banyak, benar saldo amalnya 80, tapi tergerus gitu. Makanya di dalam surat An-Nisa dikatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu mampu meninggalkan dosa-dosa yang aku larang,
kami hapus kesalahanmu. Jadi meninggalkan dosa itu menghapus kesalahan. Dan kami masukkan kamu ke dalam surga. Amalnya tidak tergerus, kesalahannya terampuni. Sekarang orang berbuat banyak amal, tapi dosa dan maksiat dijalani, amal yang banyak itu tergerus, habis gitu. Mirip seperti Anda kerja keras ya, di awal bulan Anda dapat gaji, tanggal 3 udah habis karena foya-foya. Dihabiskan untuk belanja itu dan ini. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu itu sangat keras. Ditujukan kepada orang yang tidak bisa melawan dorongan buruknya. Lalu diingatkan, innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Sungguh Allah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Nah, Allah ingatkan, wahai manusia, sebenarnya kenapa kita ini durhaka kepada Allah? Padahal innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang akan mengembalikan ya penciptaan itu. Jadi kita sekarang hidup, nanti mati. Ya. Mati nih. Kapan? Takdir Allah yang menentukan. Coba tatap teman seangkatan. Ada nggak yang sudah wafat? Seangkatan umroh, seangkatan haji, seangkatan kuliah, seangkatan SMA, SMP. Sok, ingat-ingat. Ada nggak sih yang sudah meninggal? Ada. Mungkin nggak umurnya di bawah kita? Mungkin. Ya, mungkin. Jadi kita harus siap-siap, kita pun setelah ada akan tiada. Wa yu'id. Nah, itu masalahnya. Allah berkuasa untuk mengembalikan, menghidupkan kembali. Nah, ini yang harus diterima dengan iman. Ya, orang yang tidak bertuhan, orang ateis saja percaya bakal ada mati. Karena mati mah kan sebuah kenyataan hidup. Ya nggak sih? Kenyataan hidup, mati mah. Nah, bedanya orang yang beragama dan tidak beragama. Kalau orang beragama itu yakin setelah mati yu'id, dihidupkan kembali. Nah, masalahnya setelah dihidupkan kembali bakal ada kehidupan yang lain yang suka disebut dengan kehidupan akhirat. Makanya tahapan kehidupan manusia itu pertama tiada, kemudian ada, ya. Kemudian masuk ke alam barzah. Nanti dibangkitkan lagi. Itu yu'id. Dikembangkitkan lagi. Nah, setelah kebangkitan berikutnya, itulah yang disebut keabadian. Kholidina fiha. Abadi. Tidak akan tidak akan mati lagi. Sahabat-sahabat sekalian, kalimat ini, ayat ini cuma 4 kata, 5 kata. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Cuma segitu. Tapi pesannya dalam luar biasa. Sesungguhnya Allah yang menciptakanmu dan Allah yang akan mengembalikan penciptaan. Berarti kita ini ada, kemudian nanti kita mati, wa yu'id. Allah akan menghidupkannya lagi. Masalahnya saat dihidupkan itulah kita berbekal apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau ketika kamu hidup itu kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kau berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu akan kamu rasakan juga gitu loh. Jadi memang hidup mah pilihan dan hidup itu konsekuensi. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah teman-teman, nggak usah khawatir. Kebaikan itu akan kita panen, baik di dunia ataupun di akhirat. Ada seorang istri berjuang, sabar ngadepin suaminya. Sabar, ya. Karena suaminya zolim, sering KDRT, bahkan tidak memberikan nafkah. Suaminya kerjaannya judi, istri ini berjuang membesarkan anak-anaknya. Nah,
Ini kan kata teman-temannya, kamu mah bodoh. Lalaki yang gitu mah tinggalin aja, udah gugat cerai. Nah gitu. Tapi si istrinya masih berpikir, kalau aku bercerai kasihan anak-anak. Pokoknya aku mah akan berjuang saja. Toh laki-laki ini pilihan aku, ya aku salah pilih. Ini mah konsekuensi resiko saja. Dia jalani sampai si ibu ini meninggal. Pertanyaannya, adakah yang sia-sia dari orang ini? Tidak ada. Karena dia mengambil pilihan bahwa saya akan tabah, sabar sampai akhir hayat. Dan dia buktikan itu. Maka in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Jadi ternyata Allah itu maha adil. Memberikan kepada kita perangkat. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kami berikan kepadamu pendengaran, penglihatan, nurani, akal. Silakan kamu berterima kasih dengan hal itu. Tapi memang kebanyakan manusia tidak berterima kasih. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu berterima kasih. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin tanya, ada nggak sih orang yang menjalani hidupnya tanpa dosa? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan saya merenung. Ketika baca surat Al-Baqarah, sahabat percikan iman, Anda baca surat Al-Baqarah. Bicara tentang takwa. Bicara tentang orang kafir. Bicara tentang munafik. Bicara tentang kita harus beribadah. Setelah itu bicara apa coba? Di Al-Baqarah, di awal-awal, di ayat di 30-an. Bicara tentang Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam. Tapi yang menarik, yang dibahas bukan sekedar penciptaan, tapi perbuatan salah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Fa'azallahuma syaitan. Nah, setan menggelincirkannya. Ini gambaran bahwa manusia mah ada saat dia tergelincir, saudara-saudara sekalian. Hanya kemudian Allah tunjukkan mental apa yang harus kita punya saat kita tergelincir. Mental Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana. Ini dijelaskan di Al-A'raf. Jadi kalau di Al-Baqarah itu hanya bercerita tentang ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Adam, tinggal kamu di surga. Fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkannya. Fa'akhrajahuma. Allah keluarkan Adam dari surga. Nah, sampai di situ ceritanya. Tapi kalau kemudian di Al-A'raf itu lebih jelas. Ketika Adam itu terusir dari surga, berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami, kenapa kami? Karena sama istrinya bareng. Kami sudah berbuat zalim. Kami sudah mengkhianati kebenaran. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Jadi, kalau kita salah, nggak usah nyalahin orang lain. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, ini gara-gara setan, ya Allah. Jadi nyalahin setan. Nah, kalau kita berbuat dosa, ya sudah akui, itu kelemahan saya. Gitu. Itu kelemahan saya. Seringkali kan kita ini, kalau bersalah suka nyalahin orang. Ya nggak? Nabi Adam tidak. Beliau katakan, ya Allah, saya salah. Padahal di Al-Baqarah kan jelas-jelas sekali bahwa setan menggelincirkannya. Tapi Nabi Adam tidak bilang, ya Allah, karena saya tergoda oleh setan. Ya, sehebat apapun setan ngegoda, hari kitanya kuat. Ya, habis dia ngegoda saya sih, makanya saya luluh. Nah, kenapa nyalahin penggoda? Bener nggak? Kenapa nyalahin penggoda? Karena sehebat-hebatnya kita digoda, hari kitanya kuat, nggak masalah. Nah, itu yang harus kita belajar. Bukan belajar sekedar Nabi Adam itu terjerumus dosa, tapi belajar bagaimana Nabi Adam tidak menyalahkan siapapun dan kemudian beliau memperbaiki diri, beliau bertobat. Nah, ini yang kemudian di ayat berikutnya, wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sahabat tercinta, kalau kita baca Quran ayat per ayat tuh indah sekali. Indahnya luar biasa. Coba Anda lihat lagi, ya. Allah berfirman tentang azab.
Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azabmu sangat keras. Bicara azab. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Kamu harus ingat Allah yang menciptakanmu dan Allah yang akan membangkitkan kamu. Dan akhirnya kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Tapi kemudian ada berikutnya. Wa huwal ghafurul wadud. Allah itu maha pengampun, maha penyasih, maha penyayang. Berarti tidak ada terlambat untuk taubat. Tidak ada terlambat untuk minta maaf. Tidak ada terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada terlambat untuk menghentikan dosa dan maksiat kita. Kenapa? Wa huwal ghafurul wadud. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengasih. Sahabat-sahabat tercinta, ayat ini indahnya luar biasa. Coba Anda baca lagi, indahnya luar biasa. Karena awalnya bicara azab. Bicara azab. Tapi kemudian Allah katakan, wa huwal ghafurul wadud. Allah maha pengampun, maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arasy yang mulia, yang memiliki kuasa segala hal. Fa'alul lima yurid, yang maha berkuasa untuk berbuat apapun yang dikehendakinya. Coba Anda lihat indahnya ayat ini. Jadi artinya sebanyak-banyaknya dosa yang kita lakukan, kalau kita merangkak bersujud mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, asal jangan terbawa mati gitu. Jangan terbawa mati. Sok sekarang. Kalau kita pelit, sok taubat dengan dermawan. Kalau kita pendendam, sok taubat dengan memaafkan. Ya. Kalau kita sekarang sedang menjalani kemaksiatan, sok taubat dengan berhenti dari kemaksiatan itu. Wa huwal ghafurul wadud. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Coba bayangkan. Masa sudah dikatakan seperti itu kita tetap ya berada dalam kehidupan yang buruk? Ingat tadi saya katakan kita ini selalu berkompetisi dalam diri kita itu baik dan buruk. Dengki, apresiasi, tuh kan? Dendam, pemaaf, kan gitu. Pelit, dermawan, ya kan gitu kan? Selalu ya, selalu ada. Nah, Allah maha pengampun, maha penyayang. Berarti kita munculkan jiwa-jiwa baik kita. Dzul arsyil majid. Allah lah yang memiliki arsy. Itu gambaran bahwa Allah itu penguasa apapun yang ada di kesemestaan ini. Fa'alul lima yurid. Maha berkuasa berbuat apapun yang dikehendakinya. Yang dimaksud berkuasa berbuat apapun yang dikehendaki bukan berarti Allah sewenang-wenang. Karena ada ayat lain. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sekecil apapun, Allah tidak akan pernah berbuat zolim kepada hambanya. Jadi yang dimaksud dengan Allah berkuasa berbuat apapun, bukan berarti sewenang-wenang manusia baik kemudian dizolimi. Maha suci Allah dari hal itu. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sekecil apapun Allah tidak akan pernah berbuat zolim. Sekalipun Allah berkuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini ada kalimat yang begitu eksplisit mengatakan Dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Yang memiliki arasy yang maha agung, maha kuasa berbuat apapun yang dikehendaki. Tapi bukan berarti Allah sewenang-wenang. Kembali ke ayat yang saya tadi katakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan itu. Wa in asatum, kalau kau berbuat buruk, falaha, maka kita akan menerima resiko dari pilihan keburukan itu. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi, ada penegasan. Qulil haqqu mir rabbikum. Katakan, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kamu beriman, silahkan iman. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau di antara kamu ada yang mau kufur, silahkan kufur.
Tapi semua ada konsekuensinya. Inna a'tadna lidzalimina naro. Kami sediakan bagi orang-orang yang menggunakan kebebasan memilihnya itu untuk keburukan, kami sediakan bagi orang zalim itu azab. Tapi bagi orang yang memilih jalan hidupnya itu kebaikan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Di ayat yang tadi, di ayat yang 10 itu, orang yang menjalani kehidupan itu dengan iman dan amal soleh, dzalikal fauzul kabir. Dia sudah mengambil jalan yang penuh kebaikan. Itulah kemenangan besar. Betul kita ini diberi pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman silakan iman, siapa yang kufur silakan kufur. Tapi semua ada konsekuensinya. Sekali lagi, betapa indahnya ayat ini. Allah bercerita tentang azab, kemudian Allah bercerita wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki kuasa yang tiada terukur, yang tiada batas. Fa'alul lima yurid. Allah berkuasa berbuat apapun. Tapi Allah membuka kepada manusia untuk bertobat. Inna huwal ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa kita bahas dari ayat 11 sampai dengan ayat 17 ya. Insya Allah Senin depan kita akan bahas ayat 17 sampai terakhir. Jadi hari ini ayat 11 sampai dengan 16. Insya Allah pekan depan kita akan selesaikan ayat 17 sampai akhir. Semoga Allah menolong kita, menyayangi kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan membimbing kita semua dalam kebaikan. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang menjadi jariah setelah kita berpulang. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu bisa ngisi hidup ini dengan amalan-amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.